tausiah jam 8. Begitu saya cerita, nyampaikan ini, ngomong, lihat jam, udah jam 9. Ternyata ngomong di depan orang yang hatinya khusyuk itu nggak terasa 1 jam. Ustadz Somad nih basa-basi aja ngomong pelipur lara. Enggak, dari tadi sampai sekarang saya belum ada ngelihat jam. Wallahi tallahi billahi, saya ceramah terus baru lihat jam, loh sudah 1 jam. Sampai-sampai saya ragu, jangan-jangan jam ini mati. Ternyata kalau kita ngomong, orang hatinya terbuka, kita menyampaikan juga cair, tak terasa. Saya pernah tausiah, rasanya lama sekali, menjelang buka puasa. Tapi memang tadi bacaan Fatihahnya banyak sekali. Untuk Kiai Isbat Al-Fatihah, untuk Kiai Abdul Hamid Al-Fatihah, untuk Kiai Baydawi Al-Fatihah, untuk Mbah Khalil Bangkalan Al-Fatihah, untuk para habaib, para ulama Al-Fatihah. Kenapa? Tidak ada tempat kita bersandar kecuali kepada, loh Ustadz katanya kepada Allah, kenapa mesti kepada tadi hamba Allah itu? Oke. Suatu ketika Khalid bin Walid kehilangan pecinya. Peci saya mana? Peci saya mana? Peci saya mana? Lalu kemudian sahabat mengatakan, peci kan banyak jual di pasar, kenapa sibuk nyari peci? Bukan pecinya, di dalam peci itu ada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa nggak langsung aja ke Allah? Kenapa melalui rambut Rasulullah? Asma binti Abi Bakar, kalau anaknya sakit, dia ambil qirbah. Qirbah adalah kulit kambing, tempat air minum. Karena waktu itu belum ada lagi tempat air minum canggih seperti sekarang. Kulit kambing dijahit, setelah itu diisi air, lalu kemudian bekas minum Rasulullah SAW itu dituangkan air, diminumkan kepada anaknya. Kenapa nggak langsung aja kepada Allah? Ya Allah, sehatkan anakku, nggak perlu pakai qirbah ini, bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ketika Nabi Yakub menangisi anaknya Yusuf, Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Yakub punya anak laki-laki namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Jangan diterjemahkan, nanti saya nggak bisa masuk ke Palestina. Ketika Nabi Yakub tidak bisa melihat karena menangis setiap pagi, petang, siang dan malam, kehilangan seorang anak buah hati belayan jiwa. Bagaimana cara Nabi Yusuf supaya ayahnya ini bisa melihat? Dia kirimkan bajunya. Idhab biqamisi hadha, pergilah kamu membawa bajuku ini, bawa ke ayahku. Kenapa? Nanti kalau sudah baju ini sampai ya'ti basira, dia akan bisa melihat. Kenapa Nabi Yusuf nggak berdoa aja, ya Allah bukakan mata bapakku? Dan bapaknya juga Nabi. Kenapa Nabi Yakub nggak? Kenapa mesti pakai baju Yusuf? Bukankah karena baju itu dulu pandangannya hilang, karena baju itu dilumuri dengan darah kambing, lalu dikatakan inilah baju Yusuf, padahal itu adalah damun kadzib, darah bohong, darah dusta. Sebagaimana dulu baju itu menghilangkan pandangannya, sekarang Allah ingin menunjukkan mukjizatnya. Ketika baju itu datang sampai, apa kata Nabi Yakub? Inni la ajidu riha Yusuf, aku mencium bau semerbak anakku Yusuf. Ternyata bau manusia nggak sama. Setelah diteliti sekarang, ternyata bukan cuma cap jempol yang tak sama. Seorang ibu yang membesarkan anaknya, buah hati belayan jiwanya, 9 bulan 10 hari dia kandung. Di Pulau Madura ngandung masih 9 bulan 10 hari, masih alhamdulillah. Di tempat lain sudah ekspres. Dia susukan 2 tahun lamanya, dia tahu bau anaknya, dia dapat mencium. Inilah ajidu riha Yusuf. Ketika baju Yusuf datang dia cium, lalu kemudian terbuka matanya. Kenapa tidak langsung berdoa kepada Allah? Melalui wasilah orang-orang soleh. Jadi kalau ada orang mengambil barokah dari para alim ulama, dari para
habaib, dari zuriat Rasulullah, dari orang-orang yang dianggap wali Allah, yang dinyatakan wali masyhur, menyatakan ini wali Allah, dan dia mastur, dia tidak pernah mengakui dirinya tapi orang lain mengatakannya, maka saya termasuk orang yang selalu suka mengambil barokah-barokah. Mudah-mudahan barokah ini melimpah kepada kita semua insyaallah. Di mana kita bisa dapatkan itu? Di dalam kitab kuning. Idza matal insan, kalau manusia mati, begitu dalam Sahih Muslim. Tapi ada juga yang meriwayatkannya idza mata ibnu Adam, enggak apa-apa, karena memang kita semuanya adalah anak Adam. Yang tidak keturunan Adam berarti keturunan monyet menurut Charles Darwin. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Lalu setelah orang meninggal ada keluarganya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau baca Yasin begitu slow, pelan, karena banyak juga orang sekarang baca Yasin cepat sekali, 120 km per detik. Assalamualaikum turja'un. Datang orang membacakan hadis idza matal insan, idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu. Jangan bacakan lagi karena sudah putus. Yang putus itu apa? Yang putus itu adalah orang yang meninggal putus amal taklifi. Orang meninggal nggak wajib sholat, orang meninggal nggak wajib puasa, orang meninggal nggak wajib bayar zakat. Maka kalau ada orang nggak mau sholat, nggak zakat, nggak puasa, maka dia mesti. Apakah orang yang sudah meninggal itu tidak beramal? Kita lihat penjelasan ulama ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW melihat Jibril. Iya, itu apa yang terang di bawah? Itu kuburnya Nabi Musa. Nabi Musa lagi ngapain? Sholat di kuburnya. Pertanyaannya, Nabi Musa udah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Tapi katanya orang meninggal nggak beramal. Inqata'a amaluhu. Itu yang sholat itu siapa? Oh, kalau begitu hadisnya dhaif. Enak aja, mentang-mentang nggak sesuai lalu hadisnya didhaifkan. Lalu Nabi pun sampai ke Masjidil Aqsa, ditambatkannya burak. Setelah itu dia sholat. Dan di belakangnya ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jadi makmum. Di belakangnya ada Nabi Musa. Nabi Musa jadi makmum. Di belakangnya ada Nabi Nuh. Nabi Nuh jadi makmum. Pertanyaannya, nabi-nabi itu masih hidup apa udah meninggal? Sudah meninggal, kok sholat? Tapi katanya orang sudah meninggal putus. Maka kata ulama, diantaranya Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, yang putus itu adalah amal taklifi. Dia tidak lagi sholat wajib, dia tidak lagi zakat wajib, dia tidak lagi zikir baca Quran wajib, tapi bahwa mereka beramal, maka sesungguhnya wali-wali Allah, orang mati syahid, para nabi, mereka tetap beramal. Kalau mereka tidak beramal, tidak mungkin mereka menjawab salam kita saat lewat di makam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau hafal panjang, kalau nggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Mereka pun akan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi kita tidak mendengar jawabannya. Itu menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya tidak mati, tidak berhenti. Maka apa kata Allah? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah khilafiyah di tengah masyarakat,
Solusinya adalah kembalikan kepada kitab kuning. Kalaupun dia ikhtilaf, dia akan berlapang dada menerima perbedaan, karena debatnya bukan debat kusir, tapi punya referensi. Dia akan saling menghormati, seperti perdebatan antara Imam Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas ahli hadis, meninggal tahun 179 Hijrah. Tapi ada di sana madrasah ahlul ra'i, namanya Imam Abu Hanifah, namanya Imam Hanafi, meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijrah. Berdebat antara ahlul ra'i dengan ahlul hadis. Setelah berdebat, datang Imam Laith bin Sa'ad dari Mesir menjumpai Imam Malik. Malik, ya, bagaimana kamu melihat Hanafi tadi? Kata Imam Malik, belum pernah aku melihat orang yang hujahnya sehebat Abu Hanifah. Setelah itu Imam Laith datang menemui Imam Hanafi. Hai Abu Hanifah, bagaimana kau dapati Malik tadi? Apa kata Imam Hanafi? Aku belum pernah melihat orang yang hafalan hadisnya sehebat Malik bin Anas. Mereka saling membesarkan, bukan menjatuhkan. Mereka saling mengagumi. Itulah ikhtilaf salaf, itulah ikhtilaf orang berilmu. Betul kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Kalau aku berdebat dengan orang alim berilmu, aku menang. Tapi kalau aku berdebat dengan orang dungu, aku selalu kalah. Kenapa? Karena mereka berdebat bukan dengan ilmu, tapi berdebatnya dengan urat leher. Kalau cerita urat leher, siapa yang paling kuat teriak, dialah yang menang. Adik-adik yang sudah di pesantren, jangan merasa dibuang orang tua. Kalian adalah orang yang beruntung karena sudah diberikan kesempatan menuntut ilmu. Lanjutkan sampai khatam kitab-kitab. Ini banyak sekarang anak-anak kalau dimasukkan ke pesantren merasa anak yang sudah dibuang. Sore-sore menjelang azan maghrib bersandar di bawah pohon kelapa. Jangan-jangan aku anak adopsi. Allah Maha Penyayang, jatuh pohon kelapa, langsung sehat. Bayangkan kalau orang tuamu tidak sayang, tidak kenal ulama, tidak ngerti barokah, dibelikannya engkau rumah, kamarnya mewah, dibelikan mobil, dibelikan gadget, dibelikan handphone, dibelikan macam-macam alat hiburan. Itu bukan sayang, itu menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Kalau sayang dengan anak, maka hantarkan dia ke pesantren, kenalkan dia dengan kiai. Kiai, ini anakku. Sebagaimana dulu Ummu Sulaim datang membawakan Sayyidina Anas bin Malik kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mereka kaya memberikan tanahnya, mereka kaya memberikan sumurnya, mereka kaya memberikan dinar, dirham, emas, peraknya. Aku wanita biasa, yang kuserahkan adalah anakku. Lalu anak itu pun didoakan Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, jadikan dia penghuni surga. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Sayyidina Anas bin Malik meninggal dunia, dihitung anak keturunannya hampir 100 orang. Tapi tidak ada disebut di situ Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu wa azwajahu. Enggak perlu, karena itu udah automatically. Dan yang lain punya kebun, panennya setahun sekali. Sayyidina Anas bin Malik panennya setahun 2 kali. Dan sahabat Nabi yang meninggal terakhir di kota Basrah, Irak adalah Sayyidina Anas bin Malik. Barokah doa. Jadi kalau kita kitabnya mungkin kurang lancar, ngajinya mungkin kurang kuat, tapi insya Allah bi barokati kiai, barokah habaib, barokah guru, insya Allah kita dapat itu, insya Allah. Amin. Suara trompet habis waktu atau apa? Tadi Pak Kiai mengatakan, Ustadz Somad silakan tausiah sampai jam 2. Saya biasanya tausiah itu mata saya melihat kemana-mana, itu ngelihat berapa orang yang nguap. Kalau jamaah nguap 3, demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mudah-mudahan berkah. Dari tadi saya keliling, nggak ada yang nguap, ini jadi masalah. Karena memang
Ini santri wali santri, orang-orang yang biasa dengar pengajian, Pulau Madura negeri yang religius, ditambah lagi barokah para habaib, para kiai, para guru kita. Jadi mereka semangat. Yang jadi masalah mereka semangat, saya nggak kuat. Jadi nanti jangan kesannya Ustadz Somad berhenti tausiah karena jamaahnya bubar. Enggak, jamaahnya luar biasa. Saya bisa jadi luar binasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya solusi supaya kita tidak berpecah belah adalah kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa enggak betul? Betul. Siapa yang bilang kembali kepada sunnah akan membuat perpecahan? Mari kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kembali kepada hadis. Baca hadis. Apa yang terjadi? Ihtajama orang yang berbekam maka batal puasanya. Dalam satu hadis, aftaral hajim wal mahjum. Hajim yang membekam, mahjum yang dibekam, aftara, maka puasanya batal. Hadisnya sahih. Baca hadis satu lagi. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi ketika sedang puasa dia berbekam. Hadis satu lagi mengatakan batal puasa orang yang berbekam. Hadis yang ini mengatakan Nabi sedang berpuasa berbekam. Kira-kira dua hadis ini maknanya satu, kontradiktif, ikhtilaf. Jadi kalau ada orang mengatakan ini kita ikhtilaf karena tidak kembali kepada hadis, kalau kita kembali kepada hadis tidak ada ikhtilaf, hadisnya aja ikhtilaf, gimana enggak ikhtilaf? Ikhtilaf itu hilang bukan kembali kepada hadis, tapi kembali kepada penjelasan ulama. Tapi begitu ulama menjelaskan, hilang ikhtilafnya. Gimana bisa ikhtilafnya hilang Pak Ustadz? Hadisnya jelas mengatakan orang yang berpuasa itu batal kalau dia berbekam. Hadis ini mengatakan Nabi Muhammad berbekam sedang berpuasa, berarti puasanya nggak batal. Gimana ceritanya? Ternyata hadis yang mengatakan Nabi berbekam ketika berpuasa adalah hadis yang terakhir. Maka hadis yang awal tadi statusnya adalah mansuh. Maka itulah dikenal dalam ilmu usul fikih bernama istilah nasakh. Nasakh yang menghapus, nasikh yang dihapus adalah mansuh. Dari mana ilmu usul fikih ini datang? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi Al-Muradi. Ta'al ya Rabi, ta'al. Kalau bahasa di kampung kami di Sumatera, come here a moment. Mohon maaf, okay? Lalu datanglah Rabi. Ada apa wahai guruku? Tulis surat wahai Rabi. Lalu Imam Rabi mengambil pena dan kertas, dia tulis semua yang keluar dari mulut Imam Syafi'i. Tulis, jadi satu kitab. Itulah dia kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih tertua di dunia yang ada sampai hari ini. Betul kata Imam Ahmad bin Hambal, kami menghafal hadis tapi kami tidak mengerti mana hadis am, mana hadis khas, mana mutlak, mana muqayyad, tidak mengerti. Maka datang seorang yang dikirim Allah Subhanahu wa taala, pewaris para nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan kami mengagumi Imam Syafi'i, kenapa? Karena kebetulan guru kami mazhabnya Syafi'i. Enggak salah. Ibu mengagumi Imam Syafi'i? Oh jelas Pak Ustaz. Kenapa? Suami saya namanya Pak Syafi'i. Mohon maaf Pak Syafi'i, jangan tersinggung. Tapi orang yang berilmu dia mengatakan Imam Syafi'i lah datang menyelesaikan ikhtilaf-ikhtilaf yang ada di kepala ahli hadis. Ahli hadis hebat, luar biasa. Tapi mereka ini seperti orang yang menjual obat. Lalu datang apoteker, lalu datang dokternya yang menentukan dosisnya, yang mengatakan ini nasakh, ini mansuh. Oh ini bukan nasikh mansuh, tapi ini al-jam'u. Oh ini adalah menjelaskan. Itu semua adalah ulama. Tapi sekarang banyak orang tak percaya kepada ulama. Kalau mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel. AC-nya rusak, dia bawa ke tukang servis. Handphonenya rusak, dia bawa ke counter HP. Tapi kalau agamanya rusak, dia betulin sendiri. Kita nggak perlu pada ulama, kita bisa baca sendiri.
Waktu mobilmu rusak bisa kau betulin sendiri. Saya perlu pada bengkel. Tapi kenapa pada ulama kau tak percaya? Dan sekarang ada pula orang yang memaksa setiap anak-anak mesti mengikut selera dia. Jangan belajar kitab kuning aja, jangan ngapal Quran aja, belajar fisika, belajar biologi, belajar kimia, belajar sains teknologi. Betul, tidak salah, tapi takutnya nanti orang pesantren membalik juga. Dia datang ke dosen fisika, dia datang ke guru kimia. Jangan cuma hebat kimia aja, baca juga ini Alfiyah Ibnu Malik, baca juga ini kitab kuning. Bisa orang berpikir terbalik demikian. Kita semua diberikan kelebihan-kelebihan. Ada mungkin kelebihannya di bidang ilmu umum, ada kelebihan di bidang ilmu agama, tapi semua kelebihan ini dipakai untuk menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Jadi anak kita kemana kelihatan kecenderungannya, insya Allah kita arahkan ke sana. Anak saya ini kemana-mana Pak Ustadz selalu bawa jarum suntik, dokter spesialis. Nggak lulus Pak Ustadz, pecandu narkoba. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Anak saya ini kemana-mana selalu mandi ke sungai, angkatan laut. Anak saya ini main semprit-sempritan, polisi lalu lintas. Tapi selalu bawa bola, wasit. Ternyata orang barat punya ilmu. Jadi anak-anak itu sudah tahu bakatnya dari kecil, diarahkan ke sana. Sekarang saya menemukan beberapa jamaah dokter, tapi hobinya nulis novel. Setelah ditanya-tanya kronologis ceritanya, rupanya saya dulu nih fakultas kedokteran terpaksa Pak Ustadz. Untung nggak salah suntik. Jadi kita lihat bakat anak kita ini kemana. Ustadz Somad dulu bakatnya gimana? Saya dulu, ini rumah saya, ini ada warung di dekat rumah. Jual minyak, jual gula, jual. Saya anak pertama, adik saya satu laki-laki. Mak saya nyuruh saya pergi beli minyak, beli gula ke samping, saya pun pergi. Kalau pergi saya nggak pulang-pulang. Kenapa? Diajak cerita sama yang tukang. Jadi dari kecil saya ini memang suka tukang cerita. Kawan-kawan saya kalau sekolah itu ada pohon di dekat kelas, saya cerita sama kawan-kawan saya keliling sampai terlambat masuk kelas. Jadi perlu juga kita cari orang yang pandai bercerita, tapi bukan tukang dongeng. Supaya ceritanya itu berkualitas, diisi dengan ayat, diisi dengan hadis, diisi dengan penjelasan agama, maka sesuai. Ada orang yang tidak pandai bercerita, tapi nulisnya mantap, nulis novel, berat, menceritakan tentang ulama ini berat, tapi begitu ditulis dalam bentuk novel, maka luar biasa. Berdakwah, ceramah, apalagi kalau ceramahnya ngamuk-ngamuk, marah-marah, berat. Tapi kalau dituliskan dalam novel, Masya Allah, saya pulang mendarat ke Jakarta, mampir di rumah teman saya lihat ada novel. Saya tanya, itu novel? Iya, bestseller, baru cetak. Berapa lama kau baca? Habis maghrib, selesai azan subuh, khatam. Apa judulnya? Ketika Cinta Bertasbih. Di dalamnya ada kisah-kisah dakwah. Jadi dakwah ini bisa lewat cerita. Itulah yang dilakukan oleh Wali Songo dulu. Ketika mereka menebarkan Islam, mereka tahu saudara-saudara di Nusantara ini hobinya nyanyi-nyanyi, suka melantunkan, maka mereka buatkan ada wayangnya, ada lagunya. Dan kalau kita lihat lagu-lagu sholawat itu banyak sekali yang tidak ditemukan di Mesir. Saya di Mesir 4 tahun nggak pernah dengar sholawat itu. Iramanya itu nggak pernah saya dengar. Kemudian saya pindah ke Maroko 2 tahun, nggak pernah saya dengar. Ustadz Somad ini kan bilang di Mesir 4 tahun, Maroko 2 tahun, di Sudan dia cuma mau bilang lama di Arab. Kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama Pak Ustadz.